Saya seorang ibu dari Surabaya, Bu ya. Saya sudah menikah selama 15 tahun. Kemudian sudah beberapa bulan ini suami saya pergi dari rumah tanpa pamit. Jadi waktu itu dia pergi bilangnya izin berangkat kerja, tapi sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan tidak balik dan tidak ada kabar sama sekali. Waktu 2 hari setelah pergi, handphonenya berhasil kami hubungi dan dia bilang kalau dia pergi dari rumah dan minta saya untuk jaga diri dan jaga anak saya dan tidak perlu memikirkan dia, begitu. Tapi kemudian sewaktu saya tahu akhirnya, Bu ya, kalau suami saya akhirnya sudah selingkuh selama 2 tahun. Dan waktu saya tanyakan kepada suami saya mengakui bahwa mereka sudah selingkuh selama 2 tahun dan sudah berhubungan seperti suami istri. Bahkan perempuan itu dikoskan di dekat rumah kami. Malam sebelum dia pergi, kami memang sempat berantem, Bu ya, karena saya mengingatkan suami saya untuk sholat, untuk apa, tapi suami saya itu sangat susah sekali disuruh sholat. Jadi kalau misalnya saya suruh sholat, dia selalu marah, kemudian hal-hal kecil akhirnya menjadi besar. Saya sudah cukup bersabar, insya Allah saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri, menyiapkan keperluan suami saya dari pagi sampai pagi lagi. Tapi selama 3 bulan terakhir tuh suami saya tuh seperti kayak agak linglung begitu, Bu ya. Dan puncaknya malam itu dia marah, kemudian paginya pergi dari rumah. Saya mohon nasihatnya, Bu ya, karena saya sebenarnya masih ingin sekali mempertahankan rumah tangga saya. Tapi dengan kondisi saya tidak tahu di mana suami saya berada dan saya tidak bisa kontak sama sekali dengan dia. Kemudian apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan baik itu adalah terpuji. Akan tapi jika cara di dalam menggapainya tidak tepat, maka hasilnya pun bisa nol, bahkan bisa kebalikannya. Anda merindukan suami Anda untuk bisa sholat, menjadi seorang suami yang soleh, adalah tujuan yang baik. Akan tapi kami tidak mengerti bagaimana cara Anda membawa. Bahkan sampai ada yang mengatakan begini dalam mendidik itu yang halus, kalau orang tidak sholat jangan disuruh sholat, sebab bagi dia adalah musuh. Sholat itu musuh, kalau disuruh sholat langsung emosi. Akan tapi diajak berkumpul dengan orang-orang yang baik, nanti akan terbawa untuk melaksanakan sholat. Artinya mainnya harus cantik. Di dalam membawa orang kepada kebaikan itu adalah terbawa tapi tidak terasa dia. Ini perlu sekali. Akan tapi kadang semangat kita yang berlebihan itu dicecar, dicekoi terus dengan nasihat yang serupa, maka nasihat itu bagi dia adalah menjadi seperti racun, padahal itu sebuah kebaikan. Nggak beda dengan suatu ketika, ini sebuah contoh saja untuk kita kembali ke belakang. Siapapun, ada seorang anak yang merindukan ibunya itu untuk bisa menjadi baik. Ibunya jarang sholat, jarang ngaji dan sebagainya. Rupanya mendengar ceramah kami hanya sepotong-sepotong, teman caranya tidak. Di antara ceramah kami yang didengar oleh laki-laki anak muda ini adalah apa? Perdengarkanlah ibumu dengan ceramah-ceramah. Mungkin dengan, kalau sudah hadir pengajian kan nggak mau. Akhirnya diperdengarkan ceramah. Betul, dia ngambil video-video kami. Setiap hari diputar dengan keras-keras di depan ibunya. Akhirnya yang terjadi apa? Ibunya itu paling muak kalau melihat muka saya. Jadi ibunya paling muak ngeliat muka saya. Setiap hari anaknya muter video dengan keras-keras di depannya ibunya, mau istirahat kadang matikan di sana, sehingga marah-marah dengan saya. Akhirnya dia cerita, yang salah kamu. jadi dicekoi terus begitu. Nggak benar begitu. Artinya saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dengan suami Anda. Anda orang solehah, akan tapi Anda harus punya taktik yang cantik, mensiasati di dalam menasihati yang manis. Nah, ini seperti ada, saya tidak tahu. Yang jelas kejadiannya semacam itu. Bisa jadi karena kurang kelemah lembutan Anda di dalam mengingatkan. Orang ngerti sholat itu wajib, siapa saja, bahkan mungkin Anda sendiri. Lihat, Anda semestinya Anda memang ahli sholat dan sholat wajib. Kemudian tiba-tiba Anda disuruh sholat oleh suami Anda, dibalik saja. Ayo cepat sholat, sudah jam begini belum sholat tuh. Lihat, padahal omongannya kan bener. Anda nggak terima berhujah, sibuk ini lagi yang masak ini lo, lihat berhujah kan memang biarpun disuruh yang baik tetap nggak enak, karena caranya adalah sholat jam begini belum sholat. Lihat, Anda pasti berhujah, Pak